Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah ikhwani wa sallallahu alaihi wa sallam taqabbal minna wa minkum at-ta'at. Hayyallah qaimin ala masjid مسجد الناس الطيبون بأهله إن شاء الله. جزاكم الله خيرا على حسن الاستضافة ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم إخواني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan guru-guru kami, para ustadz, para ustazah, jemaah hadirin sekalian Masjid An-Nas, salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keberkahan, kesehatan, kekuatan, kelapangan rezeki, keistiqomahan dalam beribadah, ketenangan dalam hidup, kesehatan dan segala macamnya, dan insyaallah mendapatkan keberkahan bulan Ramadan ini. Izin memperkenalkan diri, beliau adalah Syekh Abdul Salam Umar Muhammad yang 2 hari sebelum Ramadan datang ke Indonesia bersama 10 syekh yang lainnya menyampaikan pesan-pesan kebaikan dari Masjid Aqsa, yang beliau berusaha mengucapkan terima kasih kepada masyarakat sekalian Masjid An-Nas, kepada Dewan Pengurus yang telah berkenan menyediakan waktu untuk beliau, berkenan mendengarkan beliau, yang insyaallah malam hari ini beliau akan menyampaikan pesan-pesan tentang Masjid Aqsa. Semoga kita bisa sama-sama mendengarkan. Bidayatan ikhwani, Ini aja. لابد أن نذكركم ونذكر أنفسنا بقضية المسجد الأقصى الطيب المبارك. إخواني، نحن مسلمون مؤمنون موحدون بالله، نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. من قال لا إله إلا الله وجبت علينا نصرته أينما كان إخواني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فيجب أن تكون يدا واحدة كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اختل هذا البناء أو جزء منه يقع. وهكذا نحن المسلمون يجب أن نكون يدا واحدة بالدفاع عن المسجد الأقصى الطيب المبارك، فهذا واجب شرعي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم به. فالمسجد الأقصى في خطر، إخوانكم يقتلون ويذبحون، فالدفاع عن المسجد الأقصى واجب على كل فرد مسلم مؤمن بالله. إخواني، هذا من باب التذكير فقط. بارك الله فيكم. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan tentang qadiyah atau ketetapan perkara Masjidil Aqsa, yang pada saat ini beliau menyampaikan bahwasanya kita sebagai umat muslimin yang dipersatukan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu saudara-saudara kita yang ada di Masjidil Aqsa juga mengatakan hal yang sama. Mereka juga mengatakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Adalah sebuah kewajiban sebagai sesama saudara, sebagai sesama umat muslim, seiman, setakwa, seihsan, dan juga sama-sama menjunjung kalimat ilahiyat, maka suatu kewajiban layaknya kita untuk saling membantu satu sama lain. Beliau menyampaikan sebuah hadis yang tadi beliau sampaikan, hadis yang selalu kita dengarkan, hadis yang senantiasa mungkin kita hafal, al-mu'minun lil mu'minin kal bunyan. Seorang mukmin adalah seperti bangunan bagi mukmin yang lainnya. Yashuddu ba'dhum ba'dha, saling menguatkan, saling mendukung satu sama lainnya. Yang diterangkan pada hadis tersebut ibarat seorang mukmin atau kaum muslimin adalah layaknya tiang yang bergabung dengan tiang-tiang lainnya membentuk sebuah persatuan umat muslimin. Kalaulah satu siangnya saja lemah, kalaulah satu siangnya saja rubuh,
maka satu pondasi bangunan umat muslimin juga bisa dikatakan akan rubuh. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, yang dimasukkan pondasi keislaman dalam hadis ini adalah kita sebagai umat muslim di Indonesia dan mereka umat muslim yang ada di Palestina yang sekarang hum yuqattalun, yang kata beliau sampaikan pada saat ini saudara-saudara kita penjaga Masjidil Aqsa hum yuqattalun, mereka dibunuh, mereka diperangi, mereka dihujani dengan serangan-serangan kaum musuh Allah. Mereka sekarang diuji Allah Subhanahu wa taala. Mereka dipersempit maisyahnya, rezekinya, ladang pencarian kerjanya. Mereka dipersempit tempat ibadahnya, dipersempit salatnya, dipersempit puasanya, bahkan dipersurat, yang insyaallah nanti akan kita saksikan dengan video eksklusif. Akan kita lihat bagaimana orang-orang Palestina pada saat ini, pada bulan Ramadan ini. Maka diwajibkan bagi kita untuk saling membantu sebagaimana yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إخواني بارك الله فيكم، ما دورنا بالدفاع عن المسجد الأقصى الطيب المبارك؟ أولا أن نحب المسجد الأقصى الطيب المبارك وندافع عنه بمبدأ العقيدة إخواني بارك الله فيكم، وأن نزرع حب المسجد الأقصى والدفاع عنه لأولادنا ولأسرتنا، فتتكون عندنا أسرة موحدة بالله تدافع عن المسجد الأقصى الطيب المبارك، فيتكون عندنا مجتمع محافظ يدافع عن المسجد الأقصى ويحبه. فهذا دورنا إخواني بارك الله فيكم، ولا نقلل من الوسائل الموجودة، فدعمكم ودعاؤكم وقولكم الحق لإخوانكم هذا حافز لهم، حافز كبير لهم ليدافعوا به عن المسجد الأقصى الطيب المبارك. إخواني، beliau menyampaikan bahwasanya bagaimana kita sebagai seorang muslim menunjukkan pembelaan kita kepada Masjidil Aqsa. Beliau mulai dengan yang pertama adalah menanamkan rasa cinta pada diri kita terhadap Masjidil Aqsa. Cukup cinta Bapak Ibu sekalian, cinta kepada Masjidil Aqsa, masjid yang pernah menjadi kiblat pertama umat muslimin sedunia. Masjid yang peringkat ketiga setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Masjid yang pernah dan disebutkan dalam Al-Quran, Masjidil Aqsa. Masjid yang sekarang sedang berada di Palestina dan diuji Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan menanamkan rasa cinta. Diri kita cinta ini mencintai Masjidil Aqsa, masjid, bukan masjid orang Palestina Bapak Ibu sekalian, bukan masjid orang Timur Tengah, tapi masjid umat muslim sedunia, masjid kita sekalian umat. Maka dengan cinta ini akan lahir kebaikan-kebaikan yang insya Allah dengan itu adalah berupa kecintaan kita kepada Masjidil Aqsa. Kemudian dengan cinta tersebut merupakan pembelaan kita terhadap Masjidil Aqsa. Kemudian yang kedua apa Bapak Ibu sekalian? Yaitu dengan menanamkan rasa cinta tadi kepada anak-anak kita, kepada saudara kita. Yang dengan itu akan hadir sebuah keluarga, satu keluarga yang mencintai Masjidil Aqsa. Kalaulah hadir satu keluarga mencintai Masjidil Aqsa, lahir keluarga kedua, keluarga ketiga, yang mereka semuanya bergabung menciptakan sebuah mujtama, menciptakan sebuah masyarakat yang mencintai Masjidil Aqsa. Yang insya Allah dengan hal tersebut akan bukti kita pembelaan terhadap saudara-saudara kita yang ada di Masjidil Aqsa. Maka bantulah dengan hal-hal terkecil, dengan wasilah-wasilah dan kemungkinan terkecil. Kalau Allah beri kelapangan rezeki, maka bantulah dengan harta. Kalau Allah beri kelapangan untuk menyampaikan diri kita ke sana, maka bantulah dengan tenaga. Tapi kalau Allah mengizinkan kita untuk senantiasa menyampaikan doa, maka bantulah saudara-saudara kita dengan doa-doa kebaikan. Wahai para hadirin. ولحديث ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله افتنا في بيت المقدس، قال هو أرض المحشر والمنشر، جعله الله عز وجل أرض المحشر في الآخرة وفي الدنيا القضية التي لا تنتهي إلى يوم الدين، جعلها الله عز وجل القضية التي لا تنتهي إلى يوم الدين. ائتوه فصلوا فيه، يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب إلى المسجد الأقصى الطيب المبارك للصلاة فيه والدفاع عنه. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالدفاع عن المسجد الأقصى بالإتيان إليه
لا فقط بالجسد، لا فقط بالجسد، بل بالقلب والعقل والروح والفؤاد وكل الجوارح. ائتوه فصلوا فيه، فإن الصلاة فيه كألف صلاة في غيره. قلت أرأيت يا رسول الله إن لم نستطع إليه حملا؟ قال تهدي له زيتا يسرج فيه، فمن أهدى له فكأنما زاره. يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب، إن لم نستطع الذهاب نهدي للمسجد الأقصى الطيب المبارك. إخواني لا نقلل من الوسائل، واجبهم هي الكلمة الطيبة والدعاء والتبرع لكي نكون يدا واحدة في وجه هذا العدو الغاشم الذي احتل أرضنا واحتل أقصانا وقتل شبابنا ونساءنا وشيوخنا. فالدفاع عن المسجد الأقصى واجب على كل مسلم مؤمن موحد بالله. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan sebuah hadis Maimunah. Siti Maimunah adalah istri terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Siti Maimunah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, terangkan kepada saya bagaimana itu Baitul Maqdis." Tanya Maimunah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab, "Baitul Maqdis adalah tempat mahsyar dan mansyar." Mahsyar secara bahasa adalah tempat berkumpulnya manusia pada hari kiamat. Tapi maknanya di sini, hingga hari kiamat tidak akan berhenti manusia untuk berkumpul kepada Masjidil Aqsa. Itu kata Rasulullah SAW. Dan benar saja Bapak Ibu sekalian, hingga detik ini, hingga hari ini, 3 umat sedang berusaha untuk berkumpul di Masjidil Aqsa. 3 agama yang berbeda sedang berusaha berebut untuk berkumpul di Masjidil Aqsa. Wahai para hadirin sekalian, betul saja kata Rasulullah SAW yang terjadi sekarang, yang sedang berusaha berkumpul sekarang 3 umat Kristiani, Yahudi dan Islami, maka berkumpulnya tidak akan berhenti hingga hari kiamat. Para hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkataan Rasulullah dan ternyata benar saja yang terjadi sekarang. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, tempat mansyar atau tempat bertebarnya manusia daripada Masjid Aqsa. Rasulullah kemudian melanjutkan dalam hadis beliau, itu perintah dari Rasulullah adalah itu, artinya datangilah Masjidil Aqsa. Faman shalla fi, barang siapa yang salat di dalamnya sekali, maka seolah-olah dia telah salat 1000 kali di tempat yang lain. Ini adalah perkataan Rasulullah SAW. Yang maksud dari datangilah bukan hanya datang secara fisik, tapi datang secara akal, datang secara hati, datang secara jiwa, datang secara ruh, datang secara panca indera. Yang insya Allah ini yang dimaksudkan Rasulullah, datang kepada Masjidil Aqsa. Dan seolah-olah kalaulah kita sudah datang kepada Masjidil Aqsa, salatlah di dalamnya seolah-olah kita telah salat 1000 kali lipat di tempat yang lain. Wahai para hadirin. Kemudian Maimunah kembali bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak melihat bagaimana dengan saya yang tidak bisa mendatangi Masjidil Aqsa?" Kata Siti Maimunah kepada Rasulullah SAW, "Bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk datang kepada Masjidil Aqsa?" Kata Siti Maimunah. Kemudian Rasulullah menjawab, "Antuhdihi bizait." Maka hadiahkanlah Masjidil Aqsa bizaitin, dengan minyak. Dan barang siapa yang menghadiahkannya dengan minyak, maka seolah-olah dia telah salat di dalamnya. Kenapa Rasulullah mengatakan minyak pada kala itu? Wahai para hadirin sekalian, minyak yang kala itu sebagai hadiah dari kaum umat muslimin digunakan untuk menyalakan lilin-lilin di Masjidil Aqsa pada masa itu. Bahan bakar minyak tadi digunakan untuk menyalakan lilin-lilin yang akan menerangi para jamaah Masjidil Aqsa untuk salat, sehingga jamaahnya menjadi tenang, menjadi tentram, menjadi aman, dan bisa melaksanakan salat dengan tenang. Makanya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang memberi minyak, seolah-olah dia telah salat di dalamnya, walaupun hanya memberi hadiah sebuah minyak. Apa hikmahnya wahai para hadirin? Minyak yang dimaksudkan Rasulullah SAW pada sekarang ini adalah ibarat musa'adah atau bantuan dengan segala bentuk apapun yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Masjidil Aqsa. Kalaulah kita hanya mampu bisa memberikan
kalimat-kalimat thayyibah, dengan kalimat-kalimat yang baik, doakan yang baik, doa-doa yang baik kepada saudara, maka sampaikanlah. Kalaulah Allah sekarang menitipkan harta yang besar kepada kita, maka mungkin ini adalah jalan untuk kita mengabdikan atau mendonasikan kepada Palestina, walaupun hanya sedikit, yang dengan sedikit itu akan berasar, akan berbekas kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di sana. Apalagi di bulan Ramadan ini, yang mungkin Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu tahun depan akan ketemu lagi bulan Ramadan atau tidak, atau hari ini adalah Ramadan terakhir bagi kita sekalian. Maka berilah kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala ini dengan melakukan yang terbaik, yaitu dengan membantu saudara-saudara kita yang ada di Masjidil Aqsa. Ikhwani barakallahu fikum, la nansa ikhwanana wa in qallat alwasail. Barakallahu fikum ala husn al-istidafa. Jazallahu qaimin ala masjid an-nas khairal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal bijlis. Beliau menyampaikan jangan pernah lupa saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mungkin saudara tidak ada pertalian darah, tapi kita sama-sama mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalaulah Bapak Ibu sekalian bisa berangkat umrah kepada Masjidil Aqsa, kepada Masjidil Haram, berziarah ke Masjid Nabawi, tapi belum tentu kita bisa menjalankan perintah dari Rasulullah ini untuk mendatangi Masjidil Aqsa. Kadang kita takut, kadang kita hanya bisa melihat, kadang hanya melihat video nanti yang insya Allah akan kita lihat bagaimana keadaan Masjidil Aqsa yang terbaru ini, maka mungkin Allah akan membuat kita mengetuk. Semoga ini mengetuk hati kita dan memberi hidayah, dan semoga Allah balas atas kebaikan kita. Sebelum kita nonton sekalian Bapak Ibu, kami mohon izin menceritakan, minggu lalu ada setelah subuh, setelah syekhnya berbicara, ada anak kecil kelas 3 atau kelas 4, saya sekitar kelas itu. Kemudian setelah syekh berbicara, dia pulang Bapak Ibu sekalian. Kemudian ketika syekhnya mau pulang, anak itu datang dengan membawa celengan yang mengatakan ketika bertemu, disampaikan ke saya dan syekh, ya syekh, ini untuk Palestina. Seorang anak yang belum kerja, bahkan mungkin masih punya impian untuk belanja-belanja, tidak mengerti apa perkataan syekh, mungkin tidak mengerti apa maksud saya, tapi Allah telah beri hidayah untuk dia membantu Palestina dengan celengan yang berbulan-bulan mungkin dia tabung. Lantas bagaimana kita Bapak Ibu sekalian yang mungkin Allah sudah kasih kerjaan, Allah sudah kasih harta berlebih, Allah sudah kasih keluarga, Allah sudah kasih sekali banyak macam rezeki yang mungkin kita lupa bersyukur, atau mungkin inilah saat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Syukran wallahu a'lam bishawab. Setelah ini kita serahkan ke tim Komite Nasional Rakyat Palestina untuk melihat video eksklusif, tayangan eksklusif saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita coba lihat karena sekarang bulan Ramadan, jadi kita coba saksikan Ramadan di Masjid Al-Aqsa. Nah, ini tahun 2021. Mungkin sebagian di sini ada kawan, ada enggak ya. Nah, ini Ramadan Al-Aqsa. Nah, ini kejadiannya itu hari terakhir di bulan Ramadan, ini sedang waktu lagi tikaf. Ini sedang yang mengail. Nah, ini jemaah yang ada di bagian terakhir. Nah, tentara Israel masuk kemudian mengintervensi jemaah dengan cara menembakkan gas air mata ke seluruh halaman Masjid Al-Aqsa, hingga sebagian besar jemaah yang sedang itikaf, sedang qiyamul lail itu kocar-kacir. Ada sebagian yang masih bertahan tetap sholat gitu. Nah, itu semuanya hampir semua kabur gitu ya. Nah, ini sedang masih tetap bertahan, tapi akhirnya kabur juga, bubar gitu, karena terlalu banyak geser matanya. Nah, hingga akhirnya terjadi serangan bertubi-tubi ke jalur Gaza. Kenapa Gaza yang diserang? Karena warga di Gaza nggak bisa datang ke Al-Aqsa, mereka mengirimkan rudal ke wilayah Yerusalem, ke Yerusalem Israel. Akhirnya Gaza diserang. Ini ada serangan 11 hari di jalur Gaza pada tahun 2021 saat bulan Ramadan. Hingga yang jadi korban kebanyakan adalah anak-anak.
Ini kondisinya lagi puasa ya, tahun 2021. Ini sebuah gedung perkantoran yang di atasnya ada stasiun televisi, hancur luluh lantah. Dan warga mengevakuasi hanya dengan alat seadanya saja. Nah, rumah sakit tidak dibom, tidak kena bom, tapi jalan menuju rumah sakit itu dihancurin sama Israel hingga ambulan nggak bisa masuk. Yang banyak jadi korban adalah anak-anak karena serangannya malam hari pada saat mereka mungkin lagi sahur gitu ya. Ini warga yang berbondong-bondong keluar rumah karena rumah mereka, apartemennya itu mau dihancurkan, mau dibom. Mereka dapat peringatan untuk karena rumahnya mau dikena bom ya gitu. Banyak orang tua yang kehilangan anaknya gitu. Ini seorang anak kecil yang kehilangan orang tuanya gitu. Ini seorang ibu yang dia seluruh anak-anaknya tewas. Nah, akibat serangan ini adalah pada saat 1 Syawal, lagi lebaran. Kalau kita berbondong-bondong keluar rumah ke masjid, mereka berbondong-bondong keluar rumah karena rumahnya mau dibom. Jadi ini kondisi 1 Syawal. Hingga akhirnya mereka dibom semuanya, sholat idnya ala kadarnya. Karena mereka tetap mau sholat id, nah ini sholat id seadanya saja sholat idnya gitu. Nah, serangan 11 hari di kota Gaza ini, jalur Gaza, itu menewaskan lebih dari 248 orang. Dan kebanyakan korbannya adalah anak-anak dan orang tua yang sudah sepuh. Itu kejadian di bulan Ramadan tahun 2021. Nah, kita coba saksikan tahun 2022 ya. Tahun lalu berarti ini. Ini Masjid Al-Aqsa. Nah, ini halamannya. Kemudian kejadiannya tanggal 15 April 2022. Hari Jumat. Ini Jumat pagi nih, jemaah lagi pada iktikaf gitu ya. Setelah subuh, tentara Israel masuk ke dalam ruangan Masjid Al-Aqsa. Ini ruang utamanya. Tentara melemparkan gas air mata dari atas jendela hingga jemaah yang sedang itikaf habis sholat subuh itu langsung bertahan dengan ala kadarnya saja. Nah, ini mereka mundur sampai ke mihrab. Nah, ini dari atas dilemparkan bom gas air mata. Bahkan tentara Israel itu sampai masuk ke dalam ruang-ruang DKM. Kalau kita bilang ruang DKM gitu ya. Ruang kliniknya pun dimasukin dan dilemparkan gas air mata. Nah, ini tentara Israel yang sedang mengusir jemaah yang berada di sekitar halaman Masjid Al-Aqsa. Ini tenaga medis yang dia mengevakuasi korban. Tenaga medis itu ambulan nggak boleh mendekat. Bahkan tidak boleh mendekat komplek Al-Aqsa-nya. Jadi mereka mengevakuasi korban dengan tandu seadanya. Nah, ini jemaah yang lagi di halamannya semuanya diusir. Ini hari Ahad paginya, tanggal 17 April. Jadi 3 hari berturut-turut tentara Israel itu mengintervensi jemaah Masjid Al-Aqsa. Nah, ini tentara mengusir seluruh orang-orang yang ada di halaman Masjid Al-Aqsa. Ini ya kubah sofro yang itu gede. Nah, ini adalah kondisi di mana ibu-ibu dikerem di dalam kubah sofro, bangunan kubah sofro. Nah, ini pokok anak-anak, orang tua semuanya diusir dari halaman Masjid Al-Aqsa. Yang sedang itikaf, mereka lagi baca lagi tilawah Quran, itu diusir. Karena tentara Israel ingin memasukkan orang-orang Yahudi untuk melakukan ritual Paskah. Nah, setelah bersih dari orang Islam, kemudian orang Yahudi masuk dengan dikawal oleh 500 tentara. Ini orang Yahudi yang mereka mau melakukan ritual Paskah di dalam komplek Al-Aqsa. Ritual Paskah itu adalah menyembelih hewan korban, lalu darahnya itu disebar di
Masjid Al-Aqsa. Tapi hal itu tidak pernah terjadi. Jadi mereka hanya sekedar jalan keliling sambil melantunkan doa atau mantra gitu ya, versi dengan mereka. Ini harusnya dilarang. Ini adalah hal yang terlarang oleh berdasarkan peraturan PBB. Tapi mereka tetap melakukan hal ini. Karena Al-Aqsa itu adalah wilayah internasional yang tidak boleh dimasuki oleh orang-orang Yahudi. Nah, setelah 3 hari serangan dalam Masjid Al-Aqsa itu, warga kemudian menyambut karena mau lebaran ya. Mereka bersih-bersih. Bagi mereka serusak apapun Al-Aqsa akan mereka perbaiki dengan lebih baik lagi. Jadi mereka berbondong-bondong nih bersihin masjid, kerja bakti menyambut 1 Syawal. Hingga pada 1 Syawal mereka bisa ibadah dengan lebaran dengan tenang gitu ya. Nah, ini Ramadan tahun 2022 tahun kemarin. Nanti kita saksikan Ramadan 2023 yang sekarang gitu ya. Ini recap Palestina selama 2023 dari mulai Januari sampai dengan Maret ini. Kita lihat coba. Ini peta Palestina ya, yang tersisa yang hijau-hijau aja nih, yang tadi hijau sampai tinggal segini hijau-hijaunya gitu. Ada jalur Gaza, ada tepi barat. Nah, bulan Februari kemarin ada serangan di jalur Gaza lagi. Ini serangan 3 hari di jalur Gaza. Dari serangan 3 hari ini itu ada 55 orang yang tewas. Jadi mereka hancurkan gedung, satu gedung hancur gitu ya. Itu yang gedungnya apartemen gitu, kalau kita bilang apartemen atau rumah susun. Jadi tahun 2023 PBB mengatakan adalah tahun paling berdarah bagi Palestina karena yang tewas ini sampai bulan Maret ini itu jumlahnya itu melebihi jumlah yang tewas setahun sebelumnya. Gitu. Tadi di Gaza, sekarang di tepi barat ini ya. Nah, tepi barat yang harusnya menjadi wilayah Palestina dan warga Palestina itu berhadapan langsung dengan tentara Israel di tepi barat. Dan tentara Israel selalu mengintervensi warganya. Warga Yahudi, warga Palestina. Nah, ini keadaan yang sehari-hari terjadi. Anak-anak muda Palestina berhadapan dengan tentara Israel yang berseragam lengkap dengan senjata dan tank. Nah, seperti ini. Ini waktu kejadian di Jenin, bulan awal Maret sebelum Ramadan. Sebuah kampung di Jenin mau diambil oleh tentara Israel. Dan menjelang Ramadan kemarin sebuah kampung Tulkarm yang ada 500 kepala keluarga Palestina itu diusir. Kampungnya mau diambil oleh tentara Israel. Jumlah yang tewas itu 244 sudah lewat, sudah lebih angkanya sampai dengan akhir Maret. Nah, itu tadi tepi barat. Nah, ini ada Al-Aqsa yang disebut dengan kotanya Al-Quds atau Yerusalem. Ini adalah wilayah internasional yang harusnya tidak boleh dikuasai oleh Israel. Tapi tentara Israel selalu mengadakan intervensi ke kota Al-Quds sehingga warga Palestina yang ada di kota Al-Quds selalu menjadi korban. Dan mereka membiarkan orang-orang Yahudi masuk ke Masjid Al-Aqsa. Yang bertahan ibu-ibu. Yang mempertahankan Al-Aqsa adalah sebagian besar ibu-ibu yang disebut dengan Murabitoh. Nah, ini kejadian sehari-hari di Al-Aqsa seperti ini. Ini di kota ketuanya, di Al-Qudsnya, di Yerusalem. Penangkapan, intervensi, pembunuhan terhadap warga Palestina hampir terjadi setiap hari. Ini kejadian terakhir yang bulan Februari kemarin, gempa di Turki Selatan. Nah, ini gempa yang di Turki Selatan itu adalah tempat bagian pengungsi Palestina yang mengungsi. Jadi pengungsi Palestina mengungsi ke Suriah. Suriah kemudian perang saudara, mengungsi lagi ke Turki Selatan. Dan menurut laporan mitra-mitra kami yang di Turki Selatan, ada 105 orang Palestina pengungsi yang meninggal akibat gempa Turki ini. Kalau gempa Turki sendiri menewaskan lebih dari puluhan ribu orang ya. Laporan terakhirnya masih terus bertambah. Nah, ini kejadian terakhir lah kira-kira di Turki Selatan. Dan pengungsi Palestina di Turki Selatan itu sangat miris. Mereka tidak boleh bekerja dan mereka hanya hidup dari bantuan.
Jadi mereka terpaksa menerima bantuan. Bahkan kalau kita bilang dagang gitu, gerobak gitu ya, gerobak dorong, itu juga nggak boleh oleh pemerintah setempatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita coba lihat Ramadan 2023. Ini dia nih ya, sebentar. Ini Jumat kemarin nih, tanggal 31 Maret. Ini suasana Masjid Al-Aqsa, gede ini ya, 14 km persegi. Dan ini yang hitam-hitam ini jemaah lagi sholat Jumat. Jadi ada diperkirakan ada 4 juta orang lagi sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa Jumat kemarin. Pertanyaan adalah bagaimana mereka bisa sampai kemari? Ini adalah warga-warga Palestina yang ada di tepi barat semuanya. Yang dari Gaza nggak bisa masuk. Tapi yang di tepi barat semuanya mencoba masuk ke Masjid Al-Aqsa. Kita coba lihat bagaimana mereka datang Jumat paginya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di kanan kiri ini ada tebing gitu ya. Ini tingginya 8 sampai 12 meter. Anak-anak muda mereka untuk mencapai Al-Aqsa itu harus melewati kayak gini. Jadi itu ada berapa tuh? Ini tingginya ini lebih dari 12 meter. Naik tebing gitu. Kalau naik tembok gitu ya. Yang orang sebutnya ini tembok apartheid. Yang ada di setiap kalau kita bilang kecamatan-kecamatan, ini kan kecamatan Pamulang. Nanti berbatasan dengan kecamatan lain ada tembok lagi. Jadi berapa tembok harus mereka laluin. Ibu-ibu, bapak-bapak dan anak kecil itu harus melewati pos-pos checkpoint. Kalau kita bilang pos militer. Ini dia suasana di mana tentara Israel ini kalau kita bilang ngejek-ngejek para ibu-ibu yang di bawahnya. Sambil foto-foto, padahal mereka di bawahnya ini ibu-ibu itu sedang rapat karena pintu perbatasannya tidak dibuka. Pintu perbatasannya itu dibuka seenaknya tentara Israel. Nah, ini yang di Bethlehem. Pintu posko checkpoint yang ada di Bethlehem yang menuju ke kota Al-Quds. Nah, orang tua sampai kesakitan gitu karena dari belakang didorong, sedangkan pintunya tetap diketutup. Nah, mereka menutup pintunya seenaknya saja. Ini di belakangnya banyak jemaah nih pada yang mau masuk. Ini Jumat paginya nih gitu. Jadi bayangkan ya, untuk sampai di sholat Jumat di Al-Aqsa seperti ini pergombalan mereka gitu. Nah, orang tua melewati checkpoint. Nah, ini lihat berbondong-bondong orang gitu ya, menunggu pintu dibuka. Jadi bisa jadi ada yang mereka itu jalan dari mulai subuh. Dan seperti ini checkpointnya nggak cuma satu, tapi banyak. Kalau mereka lebih jauh rumahnya, berarti ada berapa checkpoint. Dan seperti ini kondisinya gitu. Nah, lihat buka tutupnya seenaknya mereka aja gitu. Nah, ini bagi orang tua gitu ya. Ini tertangkap kamera seorang anak muda memampah bapaknya gitu ya, melewati checkpoint. Ada orang tua, dia bawa kartu identitas. Nah, ini ibu-ibu yang mau berbondong-bondong nunggu nih dibuka pintu masuknya. Nah, seperti inilah kira-kira suasana mereka pagi-pagi Jumat kemarin nih menuju Al-Aqsa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kondisinya memang mereka sehari-harinya itu seperti ini. Kalau Bapak Ibu sekarang mau ziarah ke Al-Aqsa bisa. Indonesia sudah membuka dan banyak travel sekarang sudah membuka program ziarah Al-Aqsa. 3 hari di Mesir, 3 hari di Yordan, 3 hari di Al-Aqsa. Boleh, bisa. Asal ada uangnya gitu ya. Teman saya baru pulang kemarin, baru sebelum bulan Maret, sebelum Ramadan. Bahkan waktu kita di BSD ada jemaah, saya bulan Mei Ustadz mau berangkat. Kemarin malam ada jemaah minta doa, Ustadz saya minta doa, saya mau ke Al-Aqsa gitu. Jadi bisa. Dan datang ke sana aman. Karena sebagai wisatawan kita dijaga sama tentara Israelnya gitu. Jadi tapi faktanya sehari-hari seperti ini. Maka mereka terpaksa hidup dari bantuan. Maka sekarang kami hadir di tengah-tengah jemaah di masyarakat Banten dan khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk kemudian kami mengambil bantuan dari Indonesia. Kalau tadi Bapak Ibu sudah masukkan kontak uang di sunduk, maka seolah-olah kita sudah taraweh di Masjid Al-Aqsa yang nilainya 1000 kali lipat daripada sholat di Anas ini gitu.
Jazakumullah khairan katsiran gitu. Nah, mumpung bulan Ramadan, kami mengajak lebih nih bagi yang mau donasi lebih, donasi yang luar biasa gitu. Nggak cuma sekedar uang disunduk tadi gitu. Nggak perlu juga uang cash karena sekarang nggak perlu uang cash, tinggal ditransfer. Transfernya nggak perlu sekarang juga, nanti ditunggu sampai diharapkan ditransfernya sebelum 1 Syawal. Karena uangnya akan kami kirim sebelum Lebaran. Karena ini bantuan Ramadan gitu. Bapak Ibu yang mau donasi, entah itu 5 juta, 10 juta, atau 1 juta, atau 1.000, boleh. Nah, sebagai gantinya, bangsa Palestina itu bukan peminta-minta, mereka terpaksa menerima bantuan. Jadi, sebagai menjaga izahnya mereka, kami selalu mengapresiasi para donatur. Dengan cara, kalau sekarang kan ada syekh, kami minta syekh nanti mengalungkan syal Palestina kepada para donatur sebagai tanda terima kasih. Maka Bapak Ibu yang mau donasi, nanti akan kami berikan balasannya berupa syal dari syekh gitu ya. Yang mau donasi lebih boleh. Kira-kira ada nggak nih yang mau donasi lebih? Boleh sebutan angkanya ke saya gitu, sebagai gantinya gitu. Ibu-ibu boleh gitu. Anak-anak juga, tadi kalau cerita ada misalnya anak kecil ngasih kenceleng gitu. Bapak-bapak kalau misalnya ngitung-ngitung kayaknya THR cukup deh gitu nih. Nanti akhir bulan cukup lah, ada mudik sudah ada, beli ke tempat udah ada, baju baru udah ada gitu. Boleh. Nggak perlu sekarang ya, sekali nggak perlu sekarang. Tinggal nanti di scan barcode, ada nggak scan barcode-nya nih? Yang di layar, ada? Layar barcode-nya. Nah, itu nanti tinggal di scan. Ini rekening kami di Bank Syariah Indonesia, BSI. Nanti kami berharap kalau misalnya ada yang transfer kemari, tolong laporan ke kita, konfirmasi agar dianggap sebagai bagian dari donasi jamaah Masjid An-Nas. Dan DKM ini sebagai permulaan nih, karena DKM sudah mengizinkan, mengikhlaskan malam ini kotak amalnya gitu untuk Palestina. Jadi ini sebagai awalan kepada ketua DKM atau perwakilannya kami minta untuk ke depan gitu ya, agar dikalungkan syal, agar sebagai tanda gitu dari Palestina berterima kasih. Boleh? DKM-nya nih mewakili siapa nih? Boleh. Nah, kalungkan syal. Nah, Bapak Ibu kalau yang Ibu boleh nanti menghubungi petugas kami yang rompi abu-abu gitu. Nah, ini mewakili jemaah nih ya. Karena ke DKM sudah mengikhlaskan malam ini kotak amalnya untuk Palestina gitu. Ada lagi nggak kira-kira nih? Bapak Ibu yang mau donasi, silakan ke depan. Boleh ke depan. Silakan Pak. Kalau mau sebutkan angkanya juga boleh ke depan, boleh. Pak siapa? Enggak. Pak Angga. Mau boleh sebutin jumlahnya berapa? 1 juta. 1 juta dari Pak Angga, Masya Allah. Takbir. Ada yang mau ikutin jejak Pak Angga nih? Ibu-ibu ada ibu-ibu? Ada ya? Ada lagi? Ibu-ibu ada di belakang? Yang mau donasi, pokoknya nanti tinggal lihat ketemu dengan petugas kami, sebutin aja. Kalau memang mau disebutin nggak apa-apa gitu. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Sekali lagi nggak perlu sekarang gitu. Atau mungkin RT, kita juga patungan 5.000 atau 1 juta gitu, boleh gitu. Oh, Pak RW. Kalau RW mesti bukan banyak. Kalau RT atau gang gitu ya. Ini 1 gang nih kita yuk. Pada bapak-bapak 1 gang ya kita patungan yuk gitu misalnya. Boleh. Kalau RW kebanyakan ini nyari rembukannya gitu. Gang aja, ada gang misalnya 1 kompleks 1 baris misalnya gitu. Ibu-ibu masjid taklim yang pengajian, nah boleh gitu. Kalau malu nanti diwakilin sama anaknya bisa gitu. Kami adakan di sini, ibu-ibu sekalian, ada 5 juta, Masya Allah nih. Gitu. Takbir, Masya Allah. Anak-anak muda yang baru kerja, boleh nggak gaji pertamanya sisihkan sedikit? Oh, sayanya, tangannya saya, ilahunak. 5 juta rupiah dari ibu siapa? Bu Mulyati, Masya Allah. Semoga berkah.
Bapak Ibu sekalian, silakan kalau tadi mungkin ada Bapak Ibu yang mulai scan barcode, kalau boleh laporan ke kita biar nanti dimasukkan sebagai bagian dari donasi dari jemaah Masjid An-Nas. Itu dari kami. Sekali lagi, kalau memang masih ada yang berminat, silakan ketemu dengan petugas kami. Kalaupun tuh ada barang berharga ya, karena kemarin saya dapat cincin juga nih, kita dapat cincin, dapat logam mulia gitu. Nah itu nanti semua kami jual, kami uangkan karena kami pergi ke Palestina, pergi ke daerah pengungsian dalam bentuk membawa uang cash, uang tunai. Jadi barang-barang berharga ya kami jual kembali nantinya gitu. Itu dari kami Komite Nasional Rakyat Palestina. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsiran kepada jemaah Masjid An-Nas dan DKI yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Semoga ini membawa keberkahan kepada kita semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kalau ada yang masih yang berminat boleh ketemu dan harapannya nanti ketemu dengan petugas kami gitu. Nanti kalau mau foto, nah mungkin nanti ada Pak Angga, Ketua DKM, boleh foto bareng yang pakai sal gitu biar cakep jadinya kalau di foto gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.